Inilah salah satu lokasi pembangunan bandara di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Area megaproyek pembangunan bandara tersebut sangat luas dan membentang di wilayah 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Grogol, Kecamatan Banyakan, dan Kecamatan Tarokan. Seluruh lahan yang terkena proyek bandara kini telah dibebaskan. Namun, ada yang merasa resah dengan pelaksanaan pembangunan bandara tersebut, yaitu para pemerhati sejarah dan pelestari benda cagar budaya. Sebab tanpa disangka, di lokasi pembangunan bandara ini ternyata banyak ditemukan struktur bangunan yang diduga peninggalan dari zaman kerajaan di masa lampau. Salah satunya adalah di Dusun dan Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Di area pembangunan bandara, tepatnya di tepi Sungai Hardi Singat, ada sebuah struktur bangunan yang sangat besar. Struktur ini terbuat dari batu bata merah yang baru tersingkap setelah tanah yang menguruknya tergerus abrasi. Awalnya, warga tak menduga onggokan batu bata merah di tepi sungai ini sebagai situs kuno. Namun setelah tanah yang mengalami abrasi semakin lebar, struktur bangunan yang diduga situs ini tampak lebih jelas. Posisinya berada sekitar 1 meter di bawah permukaan tanah. Beredar dugaan mengenai asal dari struktur bangunan ini. Ada yang menduganya sebagai candi peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit, dan ada juga yang menduganya sebagai petirtan sejak zaman Kerajaan Kadiri. Namun hingga kini belum ada penelitian mengenai hal tersebut. Beruntung, dilihat dari master plan pembangunan bandara, lokasi tempat situs ini berada tidak termasuk dalam runway atau jalur penerbangan, tetapi akan dijadikan sebagai terminal bandara. Warga khawatir pembangunan terminal bandara nanti akan menggusur situs bersejarah yang menjadi peninggalan dan kebanggaan dari warga Kediri ini. Kondisinya ya seperti tumpuk-tumpukan bata biasa itu. Tertutup tanah semuanya atau sebagian? Tidak sebagian. Terus lubang-lubang yang ada di situ itu bagaimana? Belum tahu, itu baru-baru aja gitu. Karena banjir gitu. Terus warga sini mengerti kalau di situ ada bangunan batu bata itu perlakuannya seperti apa? Ya enggak, ada batu bata itu enggak tahu dia. Ya tahunya ada tumpukan batu bata gitu. Tidak pernah dilaporkan ke... Ya enggak pernah. Pak, ukuran batu batanya berapa besar, Pak? Ya sekitar 40-60, tebelnya 15. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri mengaku telah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk pelaksana proyek pembangunan bandara. Hasilnya, lokasi ditemukannya situs ini dipastikan akan tetap aman dan tidak akan digusur. Bahkan oleh pemerintah dan pelaksana proyek, situs ini akan dieskavasi dan dipugar untuk dijadikan sebagai area cagar budaya yang ada di lingkup terminal bandara. Bahkan untuk memugarnya nanti, menurut Yuli Marwantoko, Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Kabupaten Kediri, tidak hanya dilakukan oleh pekerja proyek, tetapi akan melibatkan tim ahli dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Kediri berharap keberadaan situs di area terminal bandara nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang maupun pergi melalui Bandara Kediri. Terkait dengan temuan situs di lokasi pembangunan bandara, Pak, ini langkah pemerintah Kabupaten Kediri seperti apa? Langkah pertama kemarin dengan ditemukannya situs yang di area bandara di Kecamatan Grogol itu memang itu penciptaan era Kediri. Dan setelah itu kami duduk bersama dengan instansi terkait, itu dari Kejaksaan, Kepolisian, dari TNI, Kodim 089, terus dari BPCB, terus dinas terkaitnya bagian hukum, Bapeda, PUPR, Kimpraswil, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya. Kami memang pengen tahu master plan, karena apa, di master plan itu situs Cagar Budaya itu masuk runway penerbangan apa enggak. Nah, ternyata setelah kita buka barang, alhamdulillah situs yang ada di bandara itu tidak masuk runway, tetapi masuk di lingkungannya terminal bandara. Jadi di ujung pojok timur terminal bandara calonnya. Dan di bawah sungai itu, sungai nanti itu tidak akan kita bendung. Kita sudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan BPCBU, dengan Gudang Garam, karena nanti sungai itu airnya bisa dimanfaatkan untuk menyuplai air bandara, maaf apabila bandara terjadi kebakaran. Nah itu, jadi itu istilahnya untuk tandon air. Berarti nanti area situs akan dibuat apa nanti? Kalau kami kesepakatan kemarin dengan pihak pemunya lahan maupun pengembangnya, bahwa itu nanti untuk cagar budaya yang ada di terminal bandara kita. Artinya diselamatkan ya, Pak? Diselamatkan. Dan itu pun nanti memugarnya tidak serta-merta harus dibuka, enggak. Ya, memang sudah ada kerjasama dengan BPCB, dengan pihak Gudang Garam dan pihak pengembang, bahwa nanti waktu membongkar BPCB akan diundang dan untuk membantu, jadi membantu sekaligus menulis sejarahnya. Ini zaman era apa? Soalnya nanti kalau itu sudah menjadi daya tarik calon penumpang di bandara yang mampir untuk melihat situs, kan harus tahu sejarahnya. Nah, memang di sisi lain ini juga akan menguntungkan pihak bandara, khususnya nanti pengelola. Apabila ada pesawat yang delay, itu penumpang kan tidak jenuh, penumpang bisa diajak ke situs cagar budaya itu. Contoh yang ada ini adalah lapangan udara di Yogyakarta, itu di depan itu ada situs cagar budayanya yang dipagari, dan di terminal Giwangan Jogja itu di tengah terminal itu ada situs cagar budayanya. Mungkin kalau di terminal nggak begitu riskan karena bis kan bisa belok, cuma kalau di bandara alhamdulillah yang di Kediri itu di luar runway. Tetapi seandainya seumpama itu di runway, memang itu nanti memugarnya tidak serta-merta, harus kita data teliti ini syukur-syukur Gudang Garam juga menyanggupi seandainya ini di runway pun untuk pemugaran pembinaannya beliau siap untuk membiayai. Ada berapa situs, Pak, yang ditemukan di area bandara? Kalau yang kemarin kita datanya ada dua situs. Di antaranya situs apa saja? Ya, situs Tanjung dan situs Grogol gitu. Di dua desa ya, Pak? Enggak, ya satu dusun, ya bersebelahan gitu. Tapi cuma yang ada yang di atas nanti gua kita juga menunggu perkembangan pembangunannya. Kalau nanti sampai ke sana kita juga akan diundang gitu. Dengan Gudang Garam dan pihak BPCB pun masih dilibatkan. Yang dilibatkan adalah Mas Nugroho BPCB. Termasuk Mbak yang itu juga datang itu waktu itu.
itu Mbak yang BPJB itu.